Jadi, oke, rules-nya adalah pertama, teman-teman dihimbau untuk mencari tempat yang tenang dan menyiapkan Alkitab ataupun notes untuk kita mencatat firman Tuhan nanti. Lalu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Lalu diharapkan untuk teman-teman mute selama ibadah berlangsung. Juga diimbau teman-teman untuk on kamera ya, supaya kita saling kenal satu sama lain, kita saling tahu muka satu sama lain. Lalu jangan lupa ajak teman-temannya nih, AKK, anak kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil, TKK teman kelompok kecil, dan PHDT, pasangan hidup dalam Tuhan, oke, untuk hadir dalam ibadah kali ini. Lalu juga nanti ada sesi bertanya setelah firman, bisa melalui dua cara, yaitu melalui Slido yang nanti akan dikirim linknya, juga bisa langsung open mic gitu, tanya langsung gitu ya, oke. Dan jangan lupa di akhir ada sesi foto, jadi jangan langsung keluar ya teman-teman. Oke. Sebelum memulai ibadah, aku mau ajak teman-teman untuk merefleksikan diri. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan melalui perbuatan kita, perkataan, dan pikiran kita. Maka dari itu, ayo kita dengan sikap doa meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak, dan aku akan membuka ibadah ini nanti di dalam doa. Mari kita bersatu teduh. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, ingin beribadah ya Tuhan bersama teman-teman kami di PLV Setia UI, di persekutuan Jumat ini ya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, agar Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami dalam mengikuti ibadah ini ya Tuhan, dan memuji memperlakukan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan waktu ini hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Baik, teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, juga pikiran kita, serta minta Tuhan membuka mata, juga membuka hati kita untuk dapat berjumpa dengan Yesus melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh Mazmur. Maka dari itu, teman-teman, mari kita angkat pujian, Open the Eyes of My Heart. I want to see you.
Mas Pur, dipersilakan. Oke, selamat sore. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kiranya sore ini kami diberi kesempatan untuk membuka hati kami. Berharap kami bisa berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Mu, pembelajaran kami bersama ya Tuhan. Kami mohon sucikan hati kami, agar kiranya kami bisa melihat Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, kita akan membahas topik talenta ya. Dari pembacaan, persiapan, penggalian yang saya temukan, mungkin nanti agak berbeda konsepnya dengan talenta yang ada di gambar yang tadi di awal ya, yang Got Talent itu. Ya, mungkin agak berbeda jauh, tapi nanti kita akan telusuri kenapa bisa penggalian saya bisa berbeda. Lalu yang kedua, saya mohon maaf tidak memakai PPT, tapi memakai Word. Jadi bentuk teksnya ini cukup standar, semoga tidak membosankan. Lalu nanti dalam pembahasan saya tidak semua ayat saya sajikan. Nah, jadi kalau rekan-rekan berkenan nanti silakan lihat di handphonenya atau lihat di Alkitabnya. Dari 3 bagian perikop yang saya sajikan, hanya satu yang saya kupas dengan lugas lah, kira-kira demikian. Oke, jadi metode khotbah saya akan mengkomparasi, membandingkan perikop-perikop yang bermunculan konsep talenta. Jadi metode khotbah ini hari ini adalah komparasi, membandingkan perikop-perikop yang muncul konsep tentang talenta. Nah, dari perbandingan itulah nanti saya akan menawarkan suatu definisi baru tentang talenta untuk kita renungkan bersama setelah ini. Ya, jadi harapan saya di akhir mungkin teman-teman bisa dapat guncangan pikiran karena dapat alternatif baru tentang talenta, sehingga setelah sesi ini kiranya teman-teman bisa terus berefleksi dengan alternatif yang saya sajikan nanti dengan konsep talenta yang ada di sekitar kita, yaitu pendahuluannya. Nah, saya izin untuk men-sharingkan apa yang saya sudah sampaikan. Oke, terakhir satu lagi, kalau nanti di tempat saya, di laptop saya ada satu case, entah mati lampu dan seterusnya, nanti saya minta tolong teman-teman pengurus take over aja ya, dan meneruskan menyajikan Word-nya, saya nanti akan pindah ke handphone. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ya, semoga sudah terlihat semua ya. Teks ini bisa teman-teman dapatkan. Tadi sudah saya kirim ke Niko, jadi kalau setelah sesi ini, rekan-rekan ingin memiliki teks ini, ingin mempelajari lebih dalam, nanti saya persilakan untuk disebarluaskan. Oke, saya mulai. Ya, ini yang diberikan kepada saya, judulnya tentang talenta. Tadi sudah saya buka di awal, metode saya adalah komparasi membandingkan 3 perikop. Sebelum membandingkan 3 perikop, saya memulai dengan melihat latar belakang konsep talenta yang ada di Alkitab. Oke. Nah, yang pertama, menurut pemahaman orang Ibrani, talenta itu digunakan untuk 2 jenis. Yang pertama, berat, alat ukur berat. Yang kedua, alat pertukaran, mata uang. Ya, jadi misalkan teman-teman punya emas, nah zaman dulu hitungan emasnya bukan gram, kalau zaman sekarang gram ya. Misalkan mau punya kalung 3 gram, atau misalkan rekan-rekan kelak mau ada tunangan, misalkan, atau mau menikah, ada cincin misalkan ya, kita bikin cincin berapa gram. Nah, pada masa itu penyebutannya bukan gram, tapi talenta. Talenta itu ukuran yang umum. Nah, ini ada 2 keterangan dari Alkitab yang saya temukan. Sumber utama latar belakang ini dari Sabda yang saya kutip.
Dalam perjanjian lama, ukuran timbangan itu sebesar 3.000 shikal. 3.000 shikal itu kurang lebih 34 kilogram. Jadi satu talenta sama dengan 3.000 shikal, kurang lebih 34 kilogram. Tetapi dalam perjanjian baru, ada pergeseran. Ukuran timbangan ini bergeser menjadi alat pembayaran. Satu talenta, bukan pergeseran, tapi penambahan makna. Penambahan makna. Jadi selain alat ukur, talenta juga merupakan alat pembayaran atau parameter pembayaran. Nilainya sangat besar. Ini nilainya, 6.000. Satu talenta itu 6.000 dinar. Nah, satu dinar itu gaji satu hari orang Yahudi bekerja pada masa itu. Tetapi ingat, orang Yahudi ini budak pada masa perjanjian baru. Jadi pemberian satu dinar ini tidak equal, tidak sebanding dengan UMR. Jadi kalau ada pembicara yang membandingkan satu dinar dengan UMR, itu agak beda konteksnya ya. Tetapi satu dinar ini mungkin ya cukup untuk makan dan minum. Cukup untuk makan dan minum. Tetapi poinnya adalah talenta dapat satu tambahan jenis, yaitu alat pertukaran, uang, atau diasumsikan alat pertukaran pembayaran. Kalau zaman sekarang berupa uang, zaman dulu berupa koin-koin, disebutnya dinar. Oke. Nah, ayat pertama yang muncul di Alkitab tentang talenta itu muncul di Keluaran 25. Ya, kalau teman-teman pakai Alkitab elektronik di handphone, nanti bisa diketik talenta. Nah, kata pertama itu muncul di Keluaran 25. Nah, ini saya kutip, dari satu talenta murni haruslah kau buat kandil itu dengan segala perkakasnya. Nah, di sini murni ini maksudnya adalah emas. Jadi dari satu ukuran talenta itu 34 kilo itulah segala perkakas itu dibuat. Perkakas tentunya perkakas skema suci ya. Nah, pertama kali muncul talenta itu sebagai suatu ukuran berat. Tetapi di perjanjian baru, talenta itu dijadikan ukuran penggajian atau pembayaran pajak. Oke, penggajian pembayaran pajak. Nah, jadi dari latar belakang ini saya simpulkan pada awalnya dari Keluaran 25, talenta tidak diartikan sebagai skill, keahlian. Tidak juga diartikan sebagai karakter atau habit. Tidak juga diartikan sebagai karunia, ya, yang berhubungan dengan tindakan manusia, verb, tidak. Tetapi pada awalnya talenta itu diartikan sebagai alat ukur, alat pembayaran. Nah, sedangkan kalau saudara merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalam KBBI ketika mengetik talenta, menulis talenta, itu akan muncul konsep bakat. Nah, ini yang satu hal yang perlu kita renungkan bersama ya. Jadi dari latar belakang, pemunculan pertama kata talenta di Keluaran, dan perkembangan konsep talenta di PL dan PB, kesimpulannya adalah talenta tidak diartikan sebagai bakat, tidak diartikan sebagai keahlian, tidak diartikan sebagai karunia, tuh lebih ke arah spiritual gift, kalau bahasa Inggrisnya gift, yang berhubungan dengan nanti sikap hidup kita, tetapi sebagai alat ukur dan alat pembayaran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Alkitab mengadjust atau bagaimana Alkitab menyajikan konsep tentang talenta? Nah, saya kutip semuanya dari Perjanjian Baru. Sebab dari Perjanjian Lama, sejauh penggalian saya, kemungkinan fungsinya masih satu, yaitu sebagai alat ukur. Nah, di Perjanjian Baru inilah kata talenta itu muncul dengan bentuk yang beda, terutama di kitab Matius. Saya membandingkan dua perikop dalam kitab Matius, ya, perikop Matius pasal 18 dan nanti Matius pasal 25. Nah, ini dua perikop yang akan saya bandingkan, dan terakhir nanti saya akan bandingkan dengan 1 Korintus 13. Perbedaannya dengan kata gift, kata karunia. Oke, saya mulai dengan Matius 18. Ya,
Di sini saya tidak menyajikan Alkitabnya langsung. Kalau rekan-rekan ingin melihat perikop ini dengan keseluruhannya, nah, sambil dengarkan saya bisa sambil baca perikopnya. Nah, oke. Tapi secara garis besar saya kasih gambaran perikopnya di sini ya. Dalam perikop ini talenta dikaitkan dengan kerajaan surga. Oke, jadi latar belakangnya perikop ini adalah hal mengampuni yang seberapa banyak kami harus mengampuni. 70 kali 70, 7 kali 7 kali lah, kira-kira demikian. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamanya berkenaan dengan talenta. Orang yang berhutang 10.000 talenta, ya ini, berhutang 10.000 talenta. Nah, keterangannya ini nggak ada di Alkitab. Keterangannya 10.000 talenta itu, rekan-rekan sekalian, itu jumlah yang sangat besar. Kenapa? Sebab pajak dari 3 daerah saja kalau digabungkan itu tidak sebanyak 10.000 talenta ya. Misalkan pajak dari Yudea, Samaria, dan Galilea kalau digabungkan, pajaknya untuk kerajaan Romawi digabungkan, itu totalnya hanyalah 800 talenta setahun. Ingat, 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya, jadi ini Tuhan Yesus mengambil perumpamaan 10.000 talenta untuk menunjukkan arti mengampuni. Ya. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta, tetapi oleh raja, orang yang berhutang itu dihapuskan. Hutang sebesar 10.000 talenta ini dihapuskan. Tidak diperhitungkan oleh raja. Mengapa tidak diperhitungkan? Karena ada belas kasihan oleh raja. Jadi di perikop itu dikatakan orang yang berhutang 10.000 ini bersujud, berkata, sabarlah dulu, aku akan membayar hutangku. Padahal sang raja sudah tahu itu tidak mungkin bisa terbayar. Tetapi karena tergerak oleh belas kasihan, maka sang raja menghapuskan hutangnya yang 10.000 talenta. Sekeluarnya orang ini dari tempat raja, dia bertemu dengan orang yang pernah meminjam kepadanya 100 dinar. Nah, ini semoga hitungan saya tidak salah. Ada orang yang berhutang 100 dinar kepada orang yang telah dihapuskan oleh hutangnya oleh raja ini ya. Nah, karena 1 talenta itu 6.000 dinar, jadi 10.000 talenta adalah 60 juta dinar. Nah, maka saya membandingkan 100 dinar dibandingkan dengan 60 juta dinar dikali 100%. Perbandingannya berapa banyak? Nah, kira-kira perbandingannya ini 0,0-nya 3 kali 167, atau dalam bahasa matematika bisa dianggap 0. Atau dengan bahasa lain diartikan tidak ada bandingannya. Tetapi yang terjadi, orang yang diampuni oleh raja 10.000 talenta ini tidak mau menghapuskan hutang yang 100 dinar, bahkan menyeret orang itu ke dalam penjara. Padahal orang itu sudah memohon. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya. Muncul satu kata kunci di sini, sabarlah dulu. Hutangku itu akan kulunaskan. Ini kalimat yang persis sama diucapkan oleh orang yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Dia berkata persis sama. Tetapi perbedaannya, raja mengampuni, melunaskan. Nah, orang yang berhutang 10.000 ini menolak. Ia menolak mengampuni, ia menolak untuk menghapuskan, bahkan ia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Nah, kesimpulan yang kita pelajari dalam perumpamaan ini, talenta dikaitkan dengan tindakan kasih. Perumpamaan talenta dikaitkan, dimasukkan oleh Tuhan Yesus ke dalam konsep tindakan kasih. Secara khusus tindakan kasihnya adalah mengampuni. Secara lebih khusus lagi, ada kata kuncinya yaitu sabar. Sabarlah dulu. Sabarlah dulu. Oke, ini perikop pertama, penggunaan konsep talenta. Nah, berikutnya dalam Matius 25, Tuhan juga memberikan konsep talenta, tetapi dalam konteks yang berbeda. Konsep talenta dalam konteks yang berbeda. Oke, perikopnya silakan saudara baca sendiri. Nah, saya akan berikan kesimpulan umumnya saja.
Di sini nanti dikasih tuan yang pergi keluar kota. Dia mempercayakan kepada hamba A 5 talenta, kepada hamba B 2 talenta, kepada hamba C 1 talenta. Nah, ingat 1 talenta itu berarti 6.000 dinar. Upah 1 hari kerja 1 dinar. Kesimpulannya adalah tiga-tiganya itu jumlahnya banyak dan itu diberikan. Nah, berarti di situ ada suatu relasi antara tuan dengan pekerja, ada relasi. Nah, yang berhasil memaksimalkan talenta yang diberikan tuannya hanya 2. Hamba A yang diberi 5 dan hamba B yang diberi 2. Itu keduanya berhasil memaksimalkan talenta. Tetapi hamba C tetap 1. Nah, dalam keterangan di perikop dikatakan kenapa hamba C tidak memaksimalkan, karena hamba C merasa takut akan dihukum oleh tuannya. Nah, dari beberapa komentar yang saya dapat, saya baca, saya menyimpulkan pesan utama perikop Matius 25 adalah tentang pertanggungjawaban dari suatu tindakan. Atau bentuk pertanggungjawaban itu adalah tindakan. Jadi tindakan kita adalah bentuk dari suatu pertanggungjawaban apa yang dipercayakan kepada kita. Nah, hanya pertanggungjawaban itu bisa terjadi kalau kita punya pengenalan yang benar. Kesimpulannya, hamba yang A dan hamba yang B punya pengenalan yang benar, sehingga dia memaksimalkan apa yang diberikan tuannya. Nah, sedangkan hamba yang ketiga, dia tidak mengenal tuannya dengan tepat, dengan baik, sehingga yang dia tahu dia hanya takut kepada Tuhan. Lalu dia mengubur talenta itu, ketika tuannya kembali, dia menyerahkan kepada tuannya. Ya, dari perikop ini, saya menyimpulkan talenta digambarkan dalam konteks relasi. Ada konteks relasi di situ, ada konteks pemberian di situ. Ada konteks pertanggungjawaban karena ada relasi. Nah, perikop ketiga yang saya akan bandingkan ini 1 Korintus, terutama kata sabar ini, saudara sekalian. Ya, masih ingat ya kiranya tadi teman-teman sekalian, di Matius 18 ada kata sabarlah dahulu. 2 kali kata itu muncul. Nah, ini saya kasih penggalian Alkitab yang lebih detail. Ayat 4 dimulai dengan kata kasih. Nah, kasih itu di dalam bahasa Yunani-nya dia pakai kata agape di dalam perikop ini. Bentuknya kata benda, noun. Dan itu singular, artinya apa? Satu. Jadi, yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kamu memiliki kasih. Itu seperti sebuah benda yang diberikan kepada jemaat oleh Allah. Dan itu sifatnya singular, satu, bendanya itu satu. Tetapi perwujudan benda itu menyebar dalam berbagai kata kerja, dalam berbagai tindakan. Nah, ini mungkin teman-teman mulai melihat kesamaan dengan Matius 18. Kasih itu ada suatu tindakan, ada verb. Nah, di balik tindakan itu tentu nanti ada pertanggungjawaban ya. Apa verbnya? Nah, yang utama adalah sabar. Kemudian murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ia tidak bersukacita karena kebenaran, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Dan kasih itu menutupi segala sesuatunya adjektif. Kasih itu membuat kita bisa percaya. Kasih itu membuat kita bisa berharap. Dan terakhir, muncul lagi kata ini, sabar. Dimulai dengan sabar, ditutup dengan sabar. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Ya, di sini rekan-rekan sekalian, yang tidak ini lebih banyak ya. Yang tidak ini lebih banyak. Tidak, dan seterusnya. Tetapi ini semua sifatnya adalah verb, perwujudan dari kasih itu. Ya, logika sederhananya ini bisa saya aplikasikan ke permasalahan percintaan ya. Kalau ada seorang pria ditanya sama seorang wanita,
Nah, apa bukti cintamu kepadaku? Maka otomatis kita akan melihat atau mengevaluasi tindakan-tindakannya. Kita tidak mengevaluasi cintanya dia, tapi kita mengevaluasi tindakan-tindakan dia. Misalkan tindakannya memperhatikan, itu kan kata kerja ya. Kalau tindakannya mendoakan, atau apalagi ya kata kerja lain ya, perwujudan cinta pria kepada wanita, misalkan tindakannya menghormati wanita, atau tindakan kasihnya adalah membuat wanita itu secure, aman, seterusnya ya. Jadi kalau ada teman wanita itu nanya, apakah benar pria ini cinta sama kamu? Nah, maka sang wanita itu akan mengevaluasi cintanya berdasarkan tindakan dari pasangannya. Oke. Nah, itu gambaran sederhana untuk menolong kita tentang kasih. Jadi kasih itu noun, bentuknya singular. Nah, ini agak mirip dengan talenta di Matius 18. Talenta itu sifatnya noun, kata benda. Lalu ada muncul kata ini, belas kasihan. Belas kasihan ini diberikan oleh raja kepada orang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang yang 10.000 talenta tidak mempertanggungjawabkan, tidak bertindak seharusnya, padahal dia sudah memiliki kasih itu. Dia tidak bertindak dengan tepat sehingga dia tidak mengampuni, bahkan menyeret ke dalam penjara. Ya. Nah, kalau kita bandingkan Matius 18 dengan tindakan di sini, kasih, maka mungkin ini kali cocok. Dia menyimpan kesalahan orang lain. Disimpan terus kesalahan orang itu, padahal sang raja sudah mengampuni. Nah, kesimpulan dari 3 perikop di atas, saya menyimpulkan kasih itu karena noun, bentuk nominatif, artinya itu kata benda utama. Maka di dalam kasih itu ada suatu relasi dengan sang pemberi kasih kepada yang diberikan. Ada suatu relasi, ada satu tanggung jawab. Oke, ada relasi, ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya dalam bentuk tindakan. Nah, karena kesamaan antara kasih dengan talenta, maka saya menyimpulkan saya memberikan satu alternatif definisi baru. Apa sih talenta itu? Nah, kesimpulan saya, talenta itu adalah kasih itu sendiri. Oke, dari perbandingan latar belakang yang kita pelajari, perbandingan 3 perikop yang kita perbandingkan, Matius 18, Matius 25, 1 Korintus 13, talenta itu memiliki unsur yang sama dengan kasih. Unsur yang sama dengan kasih ya. Unsur yang sama, saya tambahkan ya, dengan kasih. Apa kesamaannya? Sama-sama memiliki relasi, sama-sama butuh relasi dengan sang pemberi kasih atau sang pemberi talenta. Sama-sama butuh pertanggungjawaban dalam bentuk tindakan. Sama-sama sifatnya universal, semuanya bisa mendapatkan ini. Atau kemungkinan universalitasnya luas. Dan terakhir, sama-sama sifatnya anugerah dari Matius 18 ya. Penghapusan talenta itu anugerah. Karena kesamaan inilah, maka saya menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan talenta. Nah, saya menyimpulkan talenta itu adalah kasih itu sendiri. Kasih yang diberikan Allah, ada relasi dengannya. Tetapi kasih itu harus dipertanggungjawabkan. Ada tindakan yang muncul dari kasih itu. Tidak seperti Matius 18, orang yang sudah diampuni tetapi tidak mampu untuk mengasihi, tidak mampu untuk mengampuni ya. Dan kasih itu sifatnya anugerah, dimiliki oleh setiap orang percaya karena imannya kepada Allah. Oke. Jadi kesimpulan saya, rekan-rekan sekalian, karena persamaan tadi ya, konsep talenta dengan konsep kasih, maka saya menyimpulkan apa sih yang dimaksud talenta? Nah, jawaban saya mengusulkan talenta itu adalah kasih itu sendiri. Allah memberikan kasih kepada manusia.
Walaupun dalam Matius 25 ada perbedaan bentuk. Perbedaan bentuk dalam pengertian ya. Ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tetapi kesamaannya adalah, baik yang 5 dan 2, sang Tuan sama-sama memuji dengan pujian yang sama. Ya, memuji dengan pujian yang sama. Oke. Jadi kesimpulan saya bisa bilang definisi talenta adalah kasih Allah itu sendiri. Dan Allah memberikan kasih-Nya kepada manusia itu cuma-cuma anugerah. Dan ketika manusia memaksimalkan anugerah yang Allah berikan dengan bertindak yang tepat, maka akan ada pujian dari Sang Bapa. Akan ada pujian dari Sang Bapa. Dan di dalam kasih itu butuh relasi. Ada relasi yang dinikmati antara pemberi talenta dengan penerima talenta. Ya. Nah, kesimpulan saya jadi talenta itu adalah kasih, dan kasih itu adalah sifatnya pemberian Allah. Dan tetapi pemberian anugerah. Hanya orang-orang yang percaya kepadanya yang bisa menikmati kasih yang utuh tadi ya. Maksudnya dalam pengertian kasih yang bisa kita pertanggungjawabkan dalam bentuk tindakan, dan ketika kita bertindak dengan benar, maka akan ada pujian dari Bapa. Oke. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya akan masuk satu tokoh yang namanya Daud. Daud, saudara tahu ya, ada banyak tindakan yang kita asumsikan atau kita simpulkan tidak baik lah dengan Bathsheba, relasi dengan anak-anaknya. Tetapi overall secara umum, kalau saudara nanti membaca Kisah Para Rasul, saya lupa pasal 12 atau 13, Allah menyebutkan Daud orang yang kalau nggak salah berharga di mataku, kalau nggak salah, atau orang yang berkenan di hatiku. Jadi akhir hidup Daud disaksikan sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Ya, Daud menikmati kasih Allah, dan dia punya struggling, perjuangan untuk bertanggung jawab terhadap kasih yang Allah berikan. Dan dia bersyukur ada Nathan yang mengingatkan dia. Ya, ada Nathan mengingatkan dia, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di Kisah Para Rasul dicatat Daud orang yang berkenan di hati Allah. Yaitu gambaran yang kiranya bisa menolong kita. Itulah gambaran orang yang menikmati talenta, saudara sekalian. Berikutnya juga Petrus, berikutnya juga Paulus. Ya, Paulus menikmati talenta, kasih itu dari Allah. Dia bertanggungjawabkan kasih itu. Dan di akhir, Paulus juga dikatakan Alkitab dia menikmati mahkota. Mahkota. Oke. Nah, saya akan membedakan antara talenta dengan karunia. Mengapa? Karena memang demikian adanya perbedaan itu di Alkitab. Ya, saya mengacu 1 Korintus pasal 12. Ya. Di ayat 1 ditulis, memang langsung ditulis tentang karunia roh. Tapi dalam bahasa Inggris, saudara sekalian, ini dipakai kata gift. Ya, ini dipakai kata gift. Pemberian. Dan gift ini, kalau kita telusuri terus, dalam perikop 1 Korintus 12, bawah terus, itu saya tunjukkan di sini, bentuknya berupa-rupa. Nah, kalau tadi talenta bentuknya sama. Jenisnya sama, mau yang 5, mau yang 2, mau yang 1, jenisnya sama. Sama-sama 6.000 dinar. Mau yang 10.000, jenisnya sama. Sama-sama ukuran. Ya. Ini sifatnya rupa-rupa. Banyak. Sama-sama noun, tapi sifatnya genetif. Apa artinya genetif? Genetif ini atribut dari suatu objek. Ya. Objek yang disebut pemberian roh tadi ya. Lalu karunia itu, ini harap dibedakan dengan karunia yang sering kita bilang kasih karunia. Beda ya, ini karunia aja, tidak ada kasih. Kalau kasih karunia itu anugerah. Ya, anugerah keselamatan, ini khusus karunia. Atau gift. Ya, saya akan sebut gift saja ya, gift. Bahasa ESV-nya pakai kata gift. Oke. Nah, pemberian gift yang berbeda-beda ini dikerjakan oleh satu roh, yaitu namanya Roh Kudus. Ya, ia memberikan, ini kalimat Alkitab, ia memberikan karunia, memberikan gift kepada tiap-tiap orang secara khusus. Nah, pemberian gift ini
seturut kehendak Roh Kudus. Ya, seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Ya. Tidak berdasarkan pertimbangan kita. Dan tujuannya, saudara sekalian, tujuannya adalah supaya tidak terjadi perpecahan dalam tubuh. Supaya saling memperhatikan. Jadi, tujuan dari gift lebih ke arah tujuannya adalah untuk sama orang percaya. Supaya tidak ada perpecahan di dalam tubuh orang percaya. Tetapi tujuan talenta diberikan, tujuannya pertama-tama dan terutama menurut saya adalah tentang relasi dengan Allah. Ada pertanggungjawaban dalam bentuk kita bertindak. Itu ungkapan ucapan syukur kita. Atau kalau dalam bahasa Perjanjian Lama, itulah persembahan kita. Roma 12. Persembahan kita adalah talenta kita maksimalkan dalam bentuk tindakan kita. Atau kalau pakai pendekatan Yohanes 15, engkau akan berbuah banyak. Itulah konsep talenta. Kasih yang diberikan Allah kepada kita pertanggungjawabkan dengan tindakan kita yang maksimal. Ya. Nah, kalau tujuan dari gift diberikan kepada jemaat yang berbeda-beda itu supaya tidak terjadi perpecahan dan supaya ini ada saling memperhatikan. Nah, mungkin di sini gift dengan talenta itu berkelindan ya, saling membutuhkan, saling bekerja sama. Oke, nah tapi ada satu ayat yang signifikan berbeda, yaitu pasal 13, 1 Korintus 13, 1 Korintus 13 ayat 2. Saya bacakan ya, ini akan menutup. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, jadi ada jenis-jenis karunia. Di sini Paulus hanya mencuplik beberapa. Yang pertama bernubuat, lalu mengetahui segala rahasia, lalu karunia memiliki seluruh pengetahuan, lalu memiliki karunia keyakinan, meneguhkan orang, meneguhkan jemaat, yakin, mendakon gunung, sekalipun punya 4 karunia ini sekaligus dalam hidup manusia, tetapi jikalau tidak punya kasih, tidak berguna. Nah, pertanyaan menarik, mengapa tidak berguna? Ya, karena tadi, kalau kita pakai definisi kasih karunia itu adalah, kalau kita pakai definisi talenta itu adalah kasih, maka tidak berguna kalau kita tidak berelasi dengan Allah. Ini semua kalau kita tujukan untuk kepentingan kita itu tidak berguna. Untuk kebesaran kita. Ya. Lihat bahasan ini. Kalau kita melakukan seluruh gift itu hanya untuk sombong, untuk megahkan diri, itu tidak berguna. Karena di balik talenta ada relasi. Itu kata kunci yang mau saya berikan hari ini. Ya. Jadi sebagai penutup, ini alternatif dari saya untuk definisi talenta, yaitu talenta memiliki unsur yang sama dengan kasih. Talenta memiliki unsur yang sama dengan kasih berdasarkan perbandingan 3 perikop. Nah, ada relasi, pemberi kasih maupun pemberi talenta, ada pertanggungjawaban kasih, verb, maupun pertanggungjawaban talenta, dan ada anugerah di situ, pemberian. Pemberian yang sifatnya anugerah. Tetapi pemberian ini sifatnya sama, equal. Kenapa equal? Kenapa ada universalitas? Karena dari Matius 25 dikatakan baik yang 5 maupun yang 2, dua-duanya dipuji oleh Tuhan. Ada kesamaan ini sehingga saya menyimpulkan talenta itu adalah kasih itu sendiri, kasih yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau ditanya apakah engkau punya talenta? Nah, jawaban saya sejauh mana? Mungkin pertanyaannya bukan, ya pertanyaan bisa jadi 2 ya, apakah engkau punya talenta? Kalau jawaban itu berarti kita masuk ke faktor anugerah. Apakah Allah memberikan kita kasih itu? Jawabannya tentunya adalah berdasarkan iman. Kita meyakini. Ketika kita percaya Kristus memberikan kasih-Nya kepada kita. Seperti Kristus mengampuni orang yang berhutang 10.000 talenta. Lalu pertanyaan kedua, apakah kita sudah memaksimalkan talenta? Maka jawabannya adalah, apakah kita sudah mempertanggungjawabkan kasih itu dalam bentuk tindakan
yang Allah kehendaki, bertindak seperti yang Allah kehendaki. Dan ketiga, unsur pertanyaan talenta, kira-kira apa evaluasi dari Allah? Ya, pengalaman Matius 25 mencatat, baik sekali engkau hambaku yang baik dan setia. Pengalaman Daud dinyatakan orang yang berkenan di hatiku. Pengalaman Stefanus setelah dirajam batu, dia melihat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Berdiri. Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus melihat itu sebelum matinya dia. Ya, jadi ada 3 unsur pertanyaan talenta. Apakah kita memiliki? Pertanyaan anugerah, pertanyaan iman, apakah kita sudah menggunakan talenta dengan bijak? Ini pertanyaan pertanggungjawaban bagaimana tindakan kita, dan pertanyaan evaluasi. Bagaimana Allah mengevaluasi? Nah, 3 ini kuncinya, saudara sekalian, adalah relasi. Sejauh mana engkau dan saya berelasi, itu menentukan sejauh mana kita memaksimalkan talenta. Jadi talenta di sini menurut saya dengan definisi yang saya berikan, itu selalu berkaitan erat dengan relasi kita kepada pemberi talenta. Sekian pembahasan dari saya. Saya stop share ya. Ya, sebelum saya ini, apakah kita sesi tanya jawab dulu, baru doa penutup, atau doa penutup baru tanya jawab? Tanya jawab dulu, Mas. Oke. Silakan. Baik. Terima kasih banyak, Mas atau, Pur, untuk gini, selain bertanya, siapa tahu juga memberikan pendapat lain, alternatif lain. Kita kan sarjana ya, siapa tahu pun sudut pandang yang berbeda, tidak masalah. Ya. Thank you. Baik, Mas. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan, Mas. Oh ya, teman-teman yang mau bertanya bisa klik linknya di Slido yang udah dikirim Ameni. Ya, oke. Di sini udah ada pertanyaan, Mas. Saya bacakan pertanyaan mungkin yang atas dulu. Bagaimana cara yang baik menjaga relasi tersebut terkait penerima talenta dan pemberi talenta itu? Silakan dijawab dulu, Mas. Saya jawab pakai pendekatan tokoh saja ya. Jawaban dari tokoh. Misalkan kalau kita lihat tokoh Daud, ya dia pernah gagal ya dengan Bathsheba. Dia bisa berbalik. Ada orang namanya Nathan. Nah, dari situ saya menyimpulkan bagaimana menjaga relasi dengan pemberi talenta ketika ada orang di sekitar kita yang menolong kita melihat Allah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Nuh, ya, 3 sahabatnya sempat salah menganalisa, membuat Nuh frustrasi. Akhirnya Allah sendiri yang menggugah Nuh. Nah, mana jalan yang benar? Jawaban saya dua-duanya benar. Allah mampu mengubah manusia langsung. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalam hati orang yang menerima talenta itu. Tetapi yang kedua, ini indahnya kekristenan ya. Allah mengizinkan manusia menjadi rekan kerjanya. Untuk apa? Menolong manusia lain menjaga relasi itu. Ya, kalau saya simpulkan, ini konsep menjaga relasi pakai konsep Yohanes 15. Akulah ranting, kata Yesus, akulah pokok anggur, kamulah ranting. Tinggallah padaku. Ya, jadi jawaban saya, ada persekutuan, rekan-rekan seperti Nathan yang bisa menolong kita menjaga relasi dengan Allah. Tetapi juga ada kesanggupan Allah sendiri, Roh Kudus yang sanggup mengintervensi hidup kita. Ya, seperti Allah mengintervensi hidup dari Nuh. Demikian pun ketika Allah mengintervensi hidup dari Yunus. Ya, Yunus di perut ikan, siapa yang bisa menolong dia? Nggak ada manusia lain. Oke, jadi jawaban saya 2 ya. Ada sahabat-sahabat, lalu ada Allah. Tetapi 2 ini, kombinasi ini, tentu dipengaruhi oleh kombinasi ketiga, yaitu apa? Diri kita sendiri, pikiran dan hati kita bagaimana, pikiran hati kita bagaimana bisa berelasi dengan Allah. Kerinduan kita, keyakinan kita. Jadi, cara terbaik menjaga, kesimpulan saya, 1, nikmati relasi dengan rekan seiman. Nah, yang kedua,
ini sifatnya supranatural. Ada Roh Kudus yang sanggup apa ya, yang sanggup pengalaman Nuh, pengalaman Yunus, yang sanggup mengintervensi hidup kita. Oke, itu jawaban saya. Semoga menolong. Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan kedua, kita lanjut saja. Bagaimana kita mempergunakan talenta berupa kasih itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kasih itu tadi di bahasa Yunani-nya sifatnya noun ya, noun, kata benda. Hanya dia punya apa ya bahasa saya ya, punya alat evaluasi yang berupa tindakan. Jadi kita tidak bisa mengevaluasi yang sifatnya kata benda. Kita tidak bisa mengevaluasi kasihmu kepada saya besar atau tidak, sulit. Tapi yang bisa kita evaluasi adalah dari tindakan-tindakan orang itu kita menyimpulkan dia mencintai saya. Oke. Nah, bagaimana mempergunakan talenta? Lebih tepatnya bukan mempergunakan, tapi mempertanggungjawabkan. Jadi tadi alternatif saya, talenta adalah kasih, dan itu sifatnya diberikan kepada kita. Kita mengalami kasih Allah. Nah, kasih yang kita alami ini bukan kita gunakan, tetapi kita pertanggungjawabkan dalam bentuk tindakan. Jadi setiap tindakan kita, yang tadi dalam kitab 1 Korintus 13, ya tidak sombong, segala macam tidak bermegah, dan seterusnya ya, itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita. Tapi bisa juga disebut kasih itu memotivasi tindakan-tindakan kita. Ya, jadi jawaban saya, kita bukan mempergunakan talenta, tapi kita mendapatkan talenta. Oke. Lalu poin kedua, kita mempertanggungjawabkan talenta itu dalam bentuk tindakan. Nah, supaya tindakan kita selaras dengan keinginan Tuhan, balik lagi ke pertanyaan pertama, ada relasi di dalam. Nah, relasi terjaga, tadi jawaban saya, ada saudara seiman, ada intervensi Allah. Jadi, bagaimana mempergunakan? Pertama, ingat, talenta itu diberikan. Ingat kedua, kita perlu pertanggungjawaban. Ingat yang ketiga, ada relasi. Nah, relasi balik ke soal yang awal. Baik. Semoga menolong ya. Terima kasih Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, Mas, saya masih bingung bagaimana maksudnya talenta yang bersifat universalitas, tapi namun ada yang diberi dengan jumlah berbeda, perumpamaan dengan talenta. Oke, jadi kesimpulan saya, pertanyaan ini, yang saya maksud universal itu adalah pujian dari Tuhan yang memberikan talenta kepada A5, kepada B2. Pujiannya sama, walaupun jumlahnya beda. Nah, saya menyimpulkan yang terpenting bukan jumlah talentanya, tetapi yang terpenting pujiannya. Dari situlah saya menyimpulkan sifat dari talenta itu universal. Semua bisa mendapat pujian yang sama. Asal kata kuncinya mempertanggungjawabkan. Lalu dibaliknya ada lagi, dia benar-benar mengenal pemberi talentanya. Jadi yang saya maksud universal adalah pujian yang diberikan Tuhan itu kepada 5 dan kepada 2 tidak berbeda. Sama. Oke, itu yang saya maksud dengan sifatnya universal. Baik, ini pertanyaan terakhir, Mas. Apa bisa dibilang segala sesuatu yang kita punya, dan kurang harta, bakat, prestasi, kesempatan, dan lain-lain, ada pemberian kasih Allah atau talenta? Jika iya, gimana kita mempertanggungjawabkan itu? Nah, jawaban saya beda. Jadi, kita butuh kasih Allah untuk mengarahkan harta, bakat, prestasi, kesempatan, gift dengan benar. Kita butuh kasih untuk mengarahkan harta. Harta itu tentunya kita ada usaha kita ya. Kalau kasih tadi talenta itu kalau dalam definisi saya, kasih itu Allah yang memberi. Nggak ada usaha manusia. Dari Matius 18 dan dari Matius 25, dua-duanya diberikan dari Tuhan. Dan ya mungkin di Matius 18 orang ini berhutang, tapi istilah berhutang mungkin juga pemberian dari raja. Makanya hanya raja yang bisa mengampuni. Nah, jadi jawaban saya, harta, bakat, prestasi,
tentunya prestasi itu mungkin gabungan dari bakat dan mungkin yang lain ya. Opportunity, kesempatan, bahkan habit ya. Nantinya kalau habit itu bagus, nanti jadi karakter. Nah, menurut saya itu semua butuh fondasi yang namanya kasih. Nah, kasih itu mengarahkan, termasuk gift tadi 1 Korintus 12. Jadi kasih itulah yang memotivasi kita, mengarahkan kita. Kasih yang mengingatkan kita untuk apa? Pertanggungjawaban. Jadi di dalam harta, bakat, prestasi seterusnya, ada action kita lakukan. Oke. Nah, kasih itu diperlukan dalam banyak aspek. Satu, kasih mengingatkan kita tentang ada evaluasi loh. Kedua, kasih mengingatkan relasi. Semua yang kita lakukan, harta dan seterusnya itu, bakat seterusnya, itu kita lakukan dalam relasi apa terhadap Allah? Apa untuk diri saya, apa untuk Allah? Oke. Dan terakhir, ada pujian. Jadi ketika kita punya harta banyak, punya bakat besar, prestasi bagus, kesempatan, punya gift, pujian yang paling indah itu dari Bapa. Baik sekali engkau hambaku yang baik dan setia. Dan bentuknya itu bukan present, bukan saat ini, tetapi nanti future. Ya, itu kesimpulan saya. Jadi sekali lagi, apa bisa dibilang yang dalam kurung ini harta bakat adalah pemberian. Bisa jadi pemberian Allah, tetapi saya mendefinisikan tidak sama dengan talenta. Tetapi itu semua membutuhkan kasih, membutuhkan kasih. Ingat definisi saya, talenta adalah kasih. Karena keduanya memiliki kemiripan. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih, Mas Pur. Oke. Ada lagi boleh, atau kalau sudah bisa saya tutup dalam doa? Lagi yang mau bertanya? Jika sudah tidak ada, akan ditutup dalam doa oleh Mas Pur. Silakan, Mas. Oke, saya tutup dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, ini pelajaran kami bersama, tapi kami mohon biarlah alternatif definisi yang baru ini bisa kami renungkan, bisa kami gali lagi, bisa kami pelajari ulang. Ada kemiripan antara perikop-perikop tentang talenta dan perikop tentang kasih. Dari kemiripan itu, mungkinkah talenta itu adalah kasih itu sendiri yang mendasari semua tindakan kami, semua aktivitas kami. Tolong kami ya Tuhan bisa terus merenungkan alternatif definisi ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, mengenalinya, menggalinya, dan menikmati. Karena di balik talenta, di balik kasih, ada relasi yang indah, yang Tuhan jaga bersama kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Thank you. Terima kasih Mas Pur untuk firman yang dibawakan. Kita akan membacakan warta kepada pewarta, dipersilakan. Shalom, selamat sore dan selamat hari Jumat teman-teman semua. Berikut adalah pelayan persekutuan Jumat pada sore hari ini. Firman tadi dibawakan oleh Mas Pur, MC ada Kak Andrea dari Kesos 2018, singer ada Jessica Fiskal 19, gitar ada dari Viocom 19, keyboard dari Nat Komunikasi 19, slider dari Grace Komunikasi 21, dan pendosya oleh Jonathan HI 2019. Terima kasih kepada Mas Pur, kakak-kakak, serta teman-teman semua yang sudah melayani sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Boleh di next. Isi kertas doa yuk bagi teman-teman yang rindu untuk didoakan, bisa banget untuk mengisi bit.ly kertas doa Visipia, atau bisa juga untuk mengisi di story Instagram PO Visipia UI. Boleh di next. Submit tulisanmu dan jadilah berkat bagi orang lain. Nah, jika teman-teman suka menulis atau ingin membagikan kisah yang menurut teman-teman bisa menjadi berkat untuk orang lain, atau teman-teman juga ingin sharing tentang pengalaman rohani teman-teman,
teman-teman bisa untuk mengisi weekly daftar weekly blessing. Nanti pengurus PO akan menghubungi teman-teman via PC Line dan pembuatan konten ini juga akan dibantu oleh pengurus. Boleh di next. Selanjutnya, jika teman-teman sedang mengikuti lomba atau menang kejuaraan atau apapun yang sedang teman-teman ikuti, baik di kegiatan kampus maupun di luar kegiatan kampus, teman-teman bisa juga untuk mengisi weekly line PO Visipia. Nantinya kegiatan teman-teman yang sedang diikuti akan didoakan bersama juga dan juga diberi postingan apresiasi. Selanjutnya. Nah, kalau teman-teman ketinggalan PJ atau Perdo yang kemarin, teman-teman bisa banget nih untuk membuka YouTube PO Visip Strip via UI untuk menonton ulang PJ atau Perdonya. Jangan lupa juga untuk di-subscribe dan di-like videonya. Boleh di next. Selamat ulang tahun buat kakak-kakak dan teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Ada Kak Gabriel, Kak Arin, Kak Stefani, Yonatan, Devina, Gratiandri, Enos, Erika, Kak Zila, Sabrina, dan Yosia. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Boleh di next. Teman-teman juga bisa memberikan persembahan kasih dengan nomor rekening berikut dan atas nama yang sudah tertera di slide ini, atau bisa juga langsung lewat bit.ly persembahan PO Visipia. Aku persilakan teman-teman untuk mengumpulkan persembahan. Kepada pendoce aku persilakan. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan doa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau sudah dapat mengumpulkan kami semua lagi di persekutuan Jomet sore ini. Biarlah juga persembahan yang telah terkumpul tadi dapat dipergunakan dengan baik dan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan kami ingin berdoa pertama-tama untuk rencana pembelajaran tatap muka terbatas di UI dan juga di kampus-kampus lain. Kiranya Engkau yang menyertai pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini Tuhan. Engkau yang siapkan dan lindungi semua orang yang terlibat dalam rencana ini, baik para pengajar maupun pelajarnya. Engkau yang bimbing mereka agar dapat tetap menjaga protokol kesehatan. Biarlah juga pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini tidak menyebabkan gelombang COVID yang baru, dan kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah pemerintah dapat Engkau bimbing dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mencegah peningkatan kasus COVID. Berkati juga Tuhan program vaksinasi yang masih berjalan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk rencana pemilihan dekan serentak di UI, kiranya seluruh prosesnya itu dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga semua pihak yang bertanggung jawab dan Engkau yang pimpin mereka agar semua proses pemilihan dekan ini dapat terlaksana dengan adil dan dengan berintegritas. Selanjutnya kami
meminta penyertaan-Mu juga Tuhan dalam PON Papua yang saat ini sedang berjalan. Berkati semua atlet-atlet yang bertanding, semua panitia, serta semua orang-orang yang terlibat dalam acara ini agar mereka dapat memeriahkan acara ini dan agar acaranya dapat berjalan dengan baik juga. Berkati juga semua orang yang menonton PON, begitu juga dengan atlet dan panitia agar dapat mematuhi protokol kesehatan dan terhindar dari penularan COVID juga Tuhan. Demikian kami panjatkan doa kami ini Tuhan, Engkau sempurnakan doa kami ini agar dapat berkenan di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini juga, sertai kami dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Jauhkan juga kami dari segala malapetaka dan mara bahaya, ampuni juga segala dosa-dosa kami Tuhan. Bimbing kami agar kami bisa belajar dari kesalahan-kesalahan lama kami agar kami tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, kita udah ada di penghujung persekutuan Jumat. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa talenta itu adalah kasih itu sendiri, dan kita nggak bisa melakukan kasih itu tanpa relasi dengan Tuhan, yaitu Sang Pemberi talenta itu sendiri. Dan kita harus mempertanggungjawabkan kasih yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan dalam bentuk tindakan. Maka dari itu, teman-teman, mari kita angkat pujian, ku persembahkan hidupku kepada Tuhan sebagai bentuk penyerahan diri kita untuk mau melakukan segala tindakan-tindakan yang didasari oleh kasih daripada Yesus. Ada Mas Pur, dipersilakan untuk menutup dalam doa. Oke, kita doa ya. Bapa, kami mohon berkat-Mu agar kami bisa mempertanggungjawabkan kasih yang telah Kau berikan dengan maksimal, Tuhan. Kami bersyukur untuk mempertanggungjawabkannya. Kau sendiri yang bekerja dalam kami, ada Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, ada saudara seiman yang menolong kami.
Ada firman-Mu yang membimbing kami dan ada doa jalur kami langsung kepada Allah. Kami memohon kiranya relasi dengan Engkau terjaga. Kami menyerahkan kegiatan selanjutnya ke dalam tangan-Mu dan kami juga memohon berkat di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu saat teduh.